Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Baik. Pertama mari kita resep syukur alhamdulillah, dan selanjutnya sholawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah. Semoga kita dalam keadaan baik-baik, juga dapat rahmat dari Allah, juga dapat keridhaan Allah, agar selalu bisa bersandar. Baik, anak-anakku kelas 10 SMK Yasda, salam kenal, salam ta'aruf ya. Saya perkenalkan, nama saya Hairul Makmun. Di sini saya sebagai pengajar di SMK Yasda. Untuk kelas 10 saya dipercaya untuk 2 mata pelajaran, di antaranya aplikasi perkantoran ataupun teknologi perkantoran, di mana nanti pelajarannya akan saya jelaskan tujuan pembelajarannya. Untuk pertama ini hanya untuk perkenalan saja, juga perkenalan materi. Namun di akhir video pembelajaran ini akan saya kasih tugas kepada kalian untuk perkenalannya aja dulu. Karena nanti dalam video ini akan berisi tentang beberapa sub materi yang akan diajarkan di pembelajaran teknologi perkantoran ini. Baik, dalam kesempatan ini kita ta'aruf dulu ya, siapa saya ya. Di sini aplikasi perkantoran sendiri, teknologi perkantoran sendiri itu mencakup tentang gimana caranya sih tentang administrasi baik teknologi untuk mencukupi kebutuhan perkantoran itu sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga motivasinya setelah belajar ini kita lebih semakin tangguh, semakin dibutuhkan orang. Karena apa? Semua di dalam dunia ini serba teknologi. Ya, sekarang pun makan kalau nggak ada kulkas nggak enak, dinginnya pakai batu es. Sekarang udah ada kulkas, maka teknologi itulah yang main. Dan juga untuk kalian semua pasti sudah familiar tentang gadget, HP ataupun Android sebagainya. Nanti kedepannya insya Allah kalau emang kita lebih banyak waktu belajar, saya akan memperjelaskan beberapa komponen-komponen dari perangkat seperti HP, laptop, PC dan lain sebagainya. Itu sebagai materi assembly kita, materi perakitan kita, sebagai keterangan sebagai skill kita ke depannya untuk bisa digunakan oleh orang-orang ya, digunakan oleh perusahaan gede. Motivasinya itu, siapa tahu nanti kita udah punya perusahaan ya kan, kita udah tahu sudah tahu teknisnya ya kan, kita tinggal menjalani aktivitas dan perintahkan anak buah kita. Baik, sekedar informasi untuk perkenalan saat ini, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri dulu. Di sini akan saya jelaskan Bentar, saya lari ke Windows Projector Preview dulu ya, biar bisa kita menghadapi tutorial itu sendiri. Baik, ini kurikulum vitae saya ya, sebagai perkenalan diri saya kepada anak-anakku kelas 10, di mana kesempatan ini saya akan mencoba mempersingkat, mempelajari situasi yang lebih konkret lagi kita belajar ya. Di sini nama saya belum jelas ya, kita gedein lagi ya. Di sini nama saya Hairul Makmun ya. Saya sebenarnya berasal dari Sumatera, Jambi, cuman suku saya suku Jawa. Kelihatan dari wajahnya ya, parasnya ya, lebih cakep di foto mungkin daripada asli. Karena apa? Lebihnya dari Allah, kurangnya emang dari saya.
ya. Kalau emang lebihnya emang dari Allah sih. Baik, perkenalan selanjutnya ini nama saya, my name is Hairul Makmun. Untuk alhamdulillah saya udah udah menyelesaikan S1 SPD di universitas yang ada di Jakarta, Universitas Indra Prasta. Dan selanjutnya place date of delivering birth beat itu saya Jambi 24 November 1991, tapi kelihatan lebih muda ya. Terus saya beralamat di Jalan Masjid Fajri, Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Untuk nomor phone saya 0852 dan sekian ya, takut gitu. Dan selanjutnya untuk email saya dicatat aja, nanti kalau sudah ada video nanti saya akan upload di YouTube. Ya, di sini perkenalan dulu ya. Ini image saya, gambar saya. Di dalam komponen ini terdapat beberapa job experience saya. Alhamdulillah saya pernah ngajar prakarya di SMA Islam Al-Azhar 1 di bidang elektronik dan robotik. Jadi jangan heran untuk experience saya banyak di teknologi juga. Dan juga prakarya IC dan elektronik teacher SMA Islam Al-Azhar 2. Ya, di sini singkatannya adalah beberapa komitmen kita untuk lebih fokus lagi mempelajari sistem hal yang lebih baik. Oke. Ini untuk perkenalan saya. Dan untuk kelas 10 namanya saya belum, absennya belum dapat. Insya Allah nanti kalau emang ada waktu lain kita akan secara video conference kita akan memperkenalkan satu-satu siswanya. Karena apa? Tak kenal wajah maka tak kenal wajah maka tak sayang ya. Kalau cuma kenal wajah doang ya, kita nanti siapa tahu nanti ketemu di jalan, ketemu anda sekalian, tapi kita tidak bisa menyapa satu dan lainnya, ya kan? Siapa tahu nanti ketemu di Blok M, ya kan? Siapa tahu nanti ketemu di Pasar Minggu, ya. Selanjutnya untuk peta materi kita itu teknologi perkantoran. Kita kenang dulu teknologi perkantoran itu seperti apa. Saya akan menggambarkan beberapa jenis perkantoran. Cuman yang paling simple itu pembelajaran Google Office. Kenapa? Di lain waktu saya akan memperjelaskan maaf, salah ketik. Mari kita dengarkan beberapa enaknya kerja di Google. Cuman saya akan lebih simpel ya. Akan lebih simpel untuk video tutorialnya. Saya ngambil beberapa materi di YouTube. Di sini untuk siapa yang tidak mengetahui Google? Hampir seluruh orang di dunia mengetahui mesin pencari raksasa ini. Mungkin sebagian orang bermimpi bisa bekerja di Google. Wajar saja, karena Google memang memberikan banyak fasilitas menggiurkan bagi karyawannya, seperti makan gratis pagi, siang, dan malam, ruangan kerja nyaman dan banyak cemilan, fasilitas cuci gratis, berbagai mainan untuk rileks, fasilitas olahraga dan kesehatan, tunjangan kematian, cuti yang tetap digaji, dan
masih banyak lainnya. Video ini Tentu saja, sederet fasilitas menarik di atas membuat persaingan masuk ke Google juga sulit. Perusahaan kapasitas data. Kapasitas data itu Buat kalian yang benci matematika, sebaiknya lupakan keinginan untuk bekerja di Google sebagai engineer. Pelajaran ini menjadi salah satu keahlian wajib dikuasai oleh karyawan Google. Perusahaan ini menginginkan karyawannya bisa memahami matematika abstrak, seperti logika dan matematika diskrit. Kenapa? Karena dia perusahaan yang memonopoli Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk kenapa meningkatkan performa komputasi, sehingga semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, maka semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Data yang pernah kita lihat itu seperti googling, terus tampilan webnya gimana, Membuat compiler. Yang jelas kita aplikasi perkantoran itu yang jelas tujuannya pembelajarannya adalah teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran dan virtual office. Teknologi kantor yang ada di sini ya. Ya. Teknologi perkantoran itu seperti otomasi perkantoran dan virtual office. Ya, nanti kita belajar tentang typing, keyboarding, pengolahan kata seperti aplikasi Microsoft Word, Point dan lain-lain sebagainya. Pengolahan angka itu basicnya Excel ataupun yang lain dan sebagainya. Dan juga presentasi PPT dan berbasis surat email, elektronik mail ya, surat elektronik itu nanti akan kita bahas di pembelajaran ini. Nanti beberapa komponen seperti aplikasi perkantoran itu aplikasi perkantoran itu sendiri membutuhkan perangkat ya, yang jelas butuh PC ataupun laptop ya. Nanti kalau emang sudah ada laptop satu-satu nanti saya perjelas untuk materinya. Oke, itu untuk gambaran materinya. Sekarang kita perkenalan lagi. Dalam setiap langkah mungkin boring ya untuk pembelajaran yang sudah tahu, tapi kita mencoba memotivasikan diri kita, tunjukkan siapa kita setelah kita tahu siapa kita. Itu materi yang memotivasikan kita dulu untuk seperti bahwa kita kedepannya lebih baik lagi. Siapa tahu kedepannya kita mempunyai office kantor ya, kita tahu sudah gimana sistem administrasinya, sistem administrasi dalam setiap surat menyurat dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan cukup dulu perkenalan ini. Untuk yang selanjutnya kita akan memperkenalkan konsep dari pembelajarannya. Pembelajaran konsepnya ini akan berbasis komputerisasi. Jadi kalau jadi program untuk pengadaan komputer di sekolah dan juga dibutuhkan di sekolah, nanti kita akan basicnya membuat lab komputer ataupun lab 1. Nah di situ kita akan lebih banyak praktikum insya Allah. Tapi pengetahuan itu harus ada di dalamnya ya, supaya kita bisa mengetahui. Kalau kita buku itu sebagai penyambung ilmu dari Maha Pencipta. Jadi kalau kita tidak membaca buku, menyambung ilmu terhadap itu, berarti kita sombong terhadap Allah. Karena apa? Karena kita merasa lebih tahu daripada Allah, padahal ilmu itu datangnya dari Allah. Dan buku dari pemikiran beberapa orang yang dianugerahkan dari Allah. Di situ kita mudah untuk menggali informasi. Nah, informasi tetap dari Allah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas materi di video pembelajaran selanjutnya, dan akan kita bahas di next time ya. Nah, untuk sekarang untuk perkenalan dulu. Nanti ada beberapa tugas saya akan share lewat Google Form. Juga saya akan lebih karena kita masih masa pandemi ya, kita belajar jarak jauh.